Halo bosku, dimanapun kalian berada. Pengen nonton film, tapi waktu dan kuota kamu pas-pasan? Tenang, di sini kami akan ringkas alur ceritanya, biar kamu tetap paham dan gak ngabisin kuota. Sebelum kita gas, pencet dulu tombol like dan subscribe. Gaspol bosku. Mendengar suara Sulis dari luar, Basuki memutuskan untuk langsung menjatuhkan Wanto. Sebelumnya dia juga melepas alat pelacak dari sekinya Wanto. Dan saat gamenya di shutdown, hanya Basuki sendiri yang kembali tersadar. Dan akhirnya mereka membawa Wanto ke rumah sakit. Beralih ke Bonang di masa 2020 yang lagi cemas menunggu. Bolak-balik menelepon Sulis, tapi nomornya nggak aktif. Di sini dia sudah mencoba untuk ikhlas, dan keesokan harinya dia berniat untuk ziarah ke makam Wanto. Dan ternyata makamnya nggak ada di sana. Dia lalu menanyakan tentang makamnya Wanto kepada Pak Karji. Namun setelah dicek, tidak pernah ada orang yang bernama Wanto yang dikubur di sana. Bonang langsung menemui Sulis dan menanyakan tentang makam Wanto yang hilang. Di sini Sulis langsung memintanya untuk kembali ke kota karena dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Bonang. Dan ternyata realitanya telah berubah. Sulis berkata kalau Wanto masih hidup, namun sudah koma selama belasan tahun. Saat Wanto baru dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, Basuki malah sekilas tampak menyeringai. Dan gak lama berselang, teman-temannya datang menyusul. Setelah dijelaskan apa yang terjadi, terlihat Basuki dipongor oleh Yudi karena menurutnya dia tidak menjaga Wanto dengan baik. Lanjut ke kontrakan Wanto di mana diperlihatkan di sini teman-temannya membereskan barang pribadi mereka. Kayaknya mereka udah curiga kalau ada yang gak beres dari Basuki. Mereka sama sekali gak ngajak bicara, terutama Yudi yang malah terang-terangan menolak diajak bicara dengan Basuki. Setelah menitipkan koin keramat pada Sulis, mereka langsung pergi dari sana. Beralih ke tahun 2020. Diperlihatkan di sini Bonang sedang bicara empat mata dengan Pak Manajer. Ternyata dia dipanggil untuk diberitahukan masalah keuangan yang sedang dihadapi tim. Dan Pak Manajer berniat untuk menjual tim Monster Selatan kepada investor lain. Setelah pertemuan, Bonang lalu memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Dia memberikan dua pilihan, antara membiarkan timnya dibeli orang atau mereka bisa ngumpulin uang agar bisa mereka beli sendiri timnya. Dan sudah saya duga, mereka semua mau berkorban demi tim kontinu. Lalu setelah mengumpulkan uang, tim Monster Selatan resmi berganti nama menjadi tim kontinu. Keesokan paginya saat baru terbangun, keadaan asrama malah jadi nggak terkendali. Mereka didatangi DC untuk mengambil barang-barang di rumah itu. Debt collector, bukan Denny Caknan. Ternyata cicilan timnya di Bank Blecet udah nunggak selama beberapa bulan. Jadi para DC datang untuk mengambil semua barang yang kira-kira bisa diposting. Pas lagi pusing, tiba-tiba Fitri datang dan menawarkan bantuan dengan berbekal ilmu yang didapat dari magangnya di perusahaan Sulis. Diperlihatkan juga setelahnya, Fitri mengajukan pengunduran diri dari kantornya karena ingin fokus membantu tim kontinu. Langkah pertama sebagai manajer tim kontinu adalah pergi menemui mantan manajer mereka. Dia berusaha meminta izin untuk membawa kembali komputer yang diangkut. Karena mantan manajer mereka dulu juga adalah pemain e-sport, dia akhirnya luluh dan setuju untuk membantu mereka. Namun, dia hanya akan mencoba bicara dengan pihak Bank Blecet untuk diberikan keringanan. Besoknya, Fitri juga telah mengatur jadwal untuk bertemu dengan orang yang kira-kira tertarik untuk invest di tim mereka. Namun karena jadwalnya bentrok sama latihan mereka, Bonang memilih untuk latihan di asrama dan tidak ikut meeting dengan si investor itu. Karena tidak mau membuat kecewa calon investornya, Fitri lalu memutuskan untuk pergi sendiri. Dan begitu sampai di sana, investor yang dimaksud itu adalah Yudi di masa 2020 yang udah kelihatan sangar dan ternyata udah jadi juragan sekarang. Setelah berbicara dengan Fitri, dia jadi penasaran dengan Bonang. Karena selama ini satu-satunya atlet yang bisa mengutamakan latihan daripada janjiannya dengan Yudi hanyalah Bonang.
Yudi lalu memutuskan untuk datang ke tempat latihan tim kontinu sambil cek ombak main 1-2 ronde. Dan di sini Bonang yang mengenalinya sebagai Yudi temannya Wanto dari Timbungan Koin, mereka langsung jadi akrab. Dan saat mereka sedang bicara empat mata di belakang, di sini Bonang menjelaskan kalau orang yang menelepon Sulis dan memperingatkan soal Wanto di tahun 2009 silam adalah dirinya. Setelah cukup lama menjelaskan dan memberikan bukti, akhirnya Yudi pun bisa mempercayainya. Dan Bonang memberitahunya kalau masih ada kemungkinan Wanto bisa kembali, yaitu dengan mengakses data dari game yang membuatnya koma sampai sekarang. Yudi pun berjanji kepada Bonang untuk mencari bekas-bekas uji coba game itu dengan memanfaatkan koneksi miliknya. Dan pertemanan mereka ditandai dengan saldo ATM untuk tim kontinu membeli peralatan barunya. 小楚哥领队，什么情况？投资合同已经签了。 Lalu beberapa waktu berselang, diperlihatkan tim kontinu yang mulai menghadapi masalah internal. Mulai dari kurang kompaknya permainan Bonang, yang terbagi fokusnya antara tim dan misi menyelamatkan Wanto bersama Yudi. Dan Pandora yang dikira hamil, ternyata sakit karena stres dan kelelahan yang berpengaruh ke moodnya. Dia jadi sering marah ke Slamet. Suatu kali, dia pernah keceplosan ngomong putus karena emosi, dan hal itu jadi membuat Slamet nggak nyaman dan serba salah. Lanjut, tiba-tiba manajer tim Gravity mencoba mendekati Slamet yang kayaknya udah mulai nggak nyaman di tim kontinu. Dia menawarkan untuk bergabung dengan timnya dengan iming-iming posisi dan perlakuan sama seperti Endro yang saat ini adalah pemain nomor 1 di sana. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Bonang pergi menemui Yudi yang baru saja ngabarin kalau dia ada update terbaru tentang Wanto. Ternyata dia dan timnya berhasil mendapatkan harddisk tempat menyimpan data uji coba dan sebuah transmitter yang digunakan untuk melacak sinyal para pemain di dalam game. Dengan kedua alat itu, maka ada kemungkinan mereka bisa menemukan lokasi Wanto yang masih nyangkut di dalam game. Lalu, kita diperlihatkan keadaan Wanto setelah 11 tahun tinggal di dalam game. Dia masih sehat walafiat dan jadi mas-mas gondrong. Selama 11 tahun ini diceritakan kalau Wanto terus berusaha untuk keluar dari sana. Tapi gamenya nggak tamat-tamat, kalah terus. Kembali lagi ke dunia nyata. Retno yang ternyata selama ini menahan dan minum obat doping biar bisa ikut turnamen akhirnya nggak kuat lagi. Lalu dia pingsan di tengah pertandingannya dengan tim kontinu. Masalah lain pun muncul setelah dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata tas miliknya tertinggal di tempat pertandingan. Panitia yang menemukannya melihat obat-obatan yang nggak biasa di dalam tasnya. Dan hal itu membuat Retno jadi bahan gosip. Hal itu membuat Retno jadi agak stres dan lagi-lagi Slamet yang kena getah. Setelah Retno kembali ke asrama, di sini Slamet membuat keputusan yang cukup membuat kaget teman-temannya. Dia berkata akan keluar dari tim kontinu dan masuk tim Gravity. Walaupun anggota lainnya tampak emosi mendengar keputusan Slamet, namun Bonang membiarkannya dan akhirnya Slamet keluar dari asrama. 我看你疯了吧，还是脑子进水了？你说什么？是我们最大的敌人，你就是投敌叛变，赶紧走，我一点都不稀罕你。 Lanjut, setelah Slamet memutuskan untuk keluar dari tim kontinu, otomatis mereka kekurangan satu pemain. Di sini masuk teman lama Bonang yang di part 1 barengan sama Bonang pas ikut seleksi masuk tim Gravity. Dia bernama Bambang, yang dulu pernah memberikan kesaksian palsu kalau Bonang nge-cheat waktu seleksi. Namun, di sini Bonang sudah legowo dan memaafkannya. Dia pun akhirnya masuk di tim kontinu. Awalnya anggota lain sempat meragukan skillnya karena dilihat dari penampilannya kayaknya cukup banget. Namun ternyata tujuan Bonang memanggilnya adalah karena kemampuan uniknya. Dia mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan tiap pemain di Liga Pro dan semua ditulis di buku catatannya. Jadi tim kontinu udah kayak punya contekan buat lawan-lawannya yang lalu. Sementara itu diperlihatkan Slamet yang saat ini sudah berada di tim Gravity. Basuki mengajak keliling untuk melihat semua fasilitas mereka. Di sini Slamet terlihat takjub karena memang semua fasilitas di sana sangat bagus dan mahal.
Singkat cerita, Slamet mulai bertanding dan menjadi duo tak terkalahkan bersama King. Namun kayaknya hubungannya dengan para member Gravity kurang baik. Nggak tahu karena sirik atau karena diremehin, tapi di sana Slamet jadi kayak dimusuhin sama anggota lainnya. 动员了吧？里边的恩恩怨怨解散。 Akhirnya, tiba hari di mana tim Continue bertanding melawan tim Gravity. Namun kali ini Slamet malah menjadi lawan mereka di pertandingan ini. Diperlihatkan, tim Gravity unggul di babak awal pertandingan. Namun di pertengahan, Slamet kehilangan fokus saat harus buy one dengan Retno. Dan tim Continue memanfaatkan momen itu dengan baik untuk mencuri poin dari tim Gravity. Ternyata hal itu menjadi masalah buat Slamet. Para member Gravity mencurigainya sengaja jadi feeder agar tim Continue bisa mengambil poin. Karena dianggap tidak bisa bermain secara sinkron dengan member lainnya, manajer tim lalu memutuskan untuk menggantinya di tengah pertandingan. Di sini diperlihatkan karena Slamet protes nggak mau diganti, dia lalu diancam nggak akan diajak main lagi di pertandingan selanjutnya. Dia akhirnya mundur dari arena pertandingan. Dan setelah diganti, tim Gravity bisa kembali memimpin pertandingan. Singkat cerita, setelah pertandingan selesai, Bonang bertemu dengan Slamet di luar ruangan. Slamet sempat dipanas-panasin karena cuma jadi pemain cadangan di tim Gravity. Lalu Bonang berkata, kapan saja dia mau kembali, pintu tim Continue akan selalu terbuka untuknya. Lanjut, saat mereview pertandingan dengan seluruh anggota tim Gravity, Slamet terus dipojokkan karena mereka menilai kalau Slamet sengaja mengalah dan menyebabkan hubungannya dengan para anggota lain jadi semakin memburuk, terutama dengan manajernya. Dia sempat berselisih karena diperintahkan untuk ke tim cadangan, namun Slamet dengan keras menolaknya. Next, kita akan berlanjut ke lab penelitian Yudi. Di sini para teknisi melaporkan kalau mereka sudah menemukan jalan untuk masuk ke dalam game tersebut. Mendengar hal itu, Yudi lalu membuat rencana untuk menculik Wanto dari rumah sakit dengan meminta bantuan teman-temannya. Diperlihatkan di sini Suroto, Hauzi, dan Parlan akhirnya berkumpul lagi dengan Yudi. Mereka lalu menuju rumah sakit untuk mengambil Wanto dan membawanya ke lab. Setelah berhasil membawanya, tanpa membuang waktu mereka langsung menghubungkan Bonang dan tubuhnya Wanto ke dalam game itu. Dan ternyata benar, Bonang akhirnya bisa bertemu dengan Wanto. Di sini Wanto sempat memberitahu Bonang kalau sebenarnya Basuki lah yang menjebaknya di dalam game itu. Wanto juga memberitahukan kalau yang menyebabkan kematian kakaknya Bonang adalah Basuki. Setelah mengetahui fakta itu, Bonang langsung berusaha membawanya keluar. Namun gamenya jadi nggak stabil karena udah lama nggak diupdate. Mereka akhirnya dipaksa keluar setelah para teknisi mendownload datanya Wanto untuk dimasukkan lagi ke tubuhnya. Namun setelah ditarik keluar, ternyata hanya Bonang yang tersadar. Di sini Bonang juga mendapatkan luka yang sama seperti Basuki dan Wanto. Lalu Bonang langsung memberitahu Yudi apa yang dikatakan Wanto sebelumnya. Dia meminta Yudi untuk membawa Wanto ke tempat yang aman agar tidak diketahui Basuki, dan melaporkan tentang kejahatan yang telah dilakukan Basuki agar segera dilakukan penyelidikan kepadanya. Singkat cerita, Yudi membawa Wanto yang masih belum sadar ke rumah miliknya untuk dirawat secara pribadi. Di sana dia menjanjikan kalau Wanto akan aman. Dan setelah Bonang dan Yudi keluar ruangan, tiba-tiba ada tanda kesadaran yang mulai kembali di alat monitor milik Wanto. Di sisi lain, akhirnya turnamen nasional telah mencapai babak semifinal. Di antara para tim yang lolos adalah tim Gravity sebagai juara bertahan dan tim Continue sebagai penantang yang baru pertama kali masuk turnamen tahun ini. Setelah konferensi, diperlihatkan Slamet yang sedang didekati oleh salah satu member Gravity.
Di sini dia menyarankan Slamet untuk menjual salah satu temannya yang terkena skandal. Namun saat dia dipanggil oleh Basuki, dia menolak untuk ngaduin si orang itu. Dia berkata tidak mau ikut campur urusan mereka. Karena dinilai tidak mau bekerja sama, Basuki lalu mengancam akan menghancurkan karirnya di dunia e-sport. Mendengar hal itu, Slamet malah menantangnya dan memutuskan untuk keluar dari tim Gravity dan kembali ke tim Continue. Singkat cerita, dia akhirnya kembali ke asrama Continue dengan harapan bisa kembali diterima. Awalnya Bonang membiarkannya di luar hujan-hujanan, namun melihat tekadnya dan takut Slamet masuk angin, akhirnya dia membiarkannya masuk. Setelah meminta maaf pada masing-masing anggota, dia akhirnya resmi masuk lagi ke tim Continue. Namun karena di sini tim Continue sudah kemasukan anggota baru, maka Cahyo memutuskan untuk mundur dan memilih untuk menjadi manajer bersama Fitri dan menyuruh Slamet menggantikannya. Lanjut, babak semifinal pun dimulai dan diperlihatkan tim Gravity dan tim Continue mendominasi di dalam turnamen itu. Dan sesuai prediksi saya, kedua tim tersebut akhirnya lolos ke babak final. 他们最后两个对决后 ，Continue 战队和引力战队总决赛向冠军发起冲击。 Beralih ke rumahnya Yudi. Diperlihatkan di sini dia dan Parlan lagi nungguin Wanto sambil main remi. Tiba-tiba Wanto nyaut ketika mereka lagi bercanda. Dan akhirnya setelah 11 tahun, dia tersadar dari mati surinya. Di sini dia jadi agak paranoid setelah dihianati oleh Basuki. Setelah memastikan Parlan bisa dipercaya, dia meminta agar orang lain selain mereka dan Bonang untuk jangan sampai tahu terlebih dahulu. Keesokannya di gedung kesenian, pertandingan final antara Gravity melawan Continue mulai diselenggarakan. 最受瞩目也是最重要的决赛 CFS 冠军将代表中国参加。 Sebelum memulai pertandingan, diperlihatkan Bonang yang tidak sengaja bertemu Basuki di toilet. Sudah tidak sabar ingin membalas dan menjatuhkan kekuasaan Basuki, Bonang memberitahukannya kalau dia sudah tahu apa yang diperbuat Basuki 11 tahun silam kepada kakaknya, kepada Wanto, dan kepada Mas Bengkel yang bersekongkol dengannya. 但是你不能。 Mulai kena mental, Basuki langsung menelepon ke rumah sakit tempat Wanto dirawat. Setelah mendengar perkataan Bonang tadi, dia ingin memastikan keadaan Wanto di sana. Namun, yang dia tidak tahu, Yudi telah terlebih dahulu mengamplopi pihak rumah sakit. Berlanjut ke arena pertandingan. Babak final akhirnya dimulai. Sekilas juga diperlihatkan para pemain yang dulu pernah bertanding dengan tim Continue, mereka lagi pada nobar di warnet sponsor pertamanya tim Continue. 要好好谈，别给自己。我们来看一下，直接在前点把方了压，打到了背后，杀掉了一个，这个狙击真是太厉害了。 Berkat buku analisa milik Bambang, mereka bisa membaca strategi dari tim Gravity. Akhirnya tim Continue bisa unggul dengan skor 10-7 di ronde pertama. 漂亮，这样肯定的战队就以实力性准备的更加充分。现在压力就来拿下了第一局。 哇，今天的比赛真。 Lanjut ke ronde kedua. Di sini secara drastis, tim Gravity bisa langsung menguasai pertandingan. Setelah tertinggal, Bonang merasakan ada yang aneh dengan permainan tim Gravity. Mereka seperti sudah mengetahui di mana lokasi tiap pemain tim Continue. Dia mencurigai salah satu anggota tim Gravity nge-cheat dan menggunakan map hack. Namun menurut Pono, hal itu tidak mungkin karena semua peralatan disediakan oleh panitia. 他们总不会是开透视吧？ Sementara itu, Cahyo di kursi penonton juga merasakan ada sesuatu yang gak beres. Di sini dia mencoba memperhatikan dengan lebih detail para pemain tim Gravity. Ternyata, dia melihat salah satu pemain tim Gravity berbuat curang dengan menerima kode dari bangku penonton yang memberitahukan di mana para pemain tim Continue bersembunyi. Dengan berpikir cepat, dia lalu diam-diam merekamnya dari bangku paling depan. Setelah berhasil merekam salah satu anggota tim Gravity, Cahyo lalu memperlihatkannya kepada Fitri. Di sini Fitri langsung meneruskannya ke panitia dan meminta pertandingan dihentikan. Namun,
Merasa rekaman itu saja tidak cukup untuk membuktikan kalau tim Gravity berbuat curang, maka pertandingan tetap dilanjutkan dan mereka berjanji akan memperketat pengawasan. 请你相信我们，如果真有作弊行为，你能不能管一管了？对面赢。 Singkat cerita, ronde kedua akhirnya dimenangkan oleh tim Gravity. Namun di sini ternyata Endro sadar kalau ada yang nggak beres sama rekan satu timnya. Tiba-tiba kok jadi langsung OP, padahal biasanya juga mereka beban. Endro juga sempat marah-marah karena merasa terhina kalau mereka menang dengan cara curang. Di ronde 3, tim Continue mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Setelah izin time out dan mencoba rileks, akhirnya mereka bisa mengejar skor walaupun harus dengan susah payah. Skor pun menjadi 9 sama. Satu skor lagi sebagai penentu juara turnamen Liga Nasional. Bonang menggunakan taktik yang tidak biasa dan meminta Retno menjadi pembawa bom. Sementara itu di sisi lain, ternyata Endro mampu membaca taktik Bonang dan meminta teman-temannya untuk mengikuti arahannya. Namun di sini Endro tidak mengantisipasi kalau Bonang punya satu taktik lagi. Di tengah permainan, merasa taktik awalnya tidak bekerja, Bonang dan Pono langsung melakukan rotasi. Dan ternyata mereka mampu mengecoh tim Gravity. Dengan taktik yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu menanam bom di sisi B. Di sini anggota tim Gravity mulai bertindak sendiri-sendiri, dan Endro terlihat kecewa kepada mereka. Tidak peduli lagi dengan timnya, Endro lalu menantang Bonang yang ternyata memang benar tujuannya ke sana. Dia menantang Baiwan dengan hanya menggunakan pisau. Saat ini Endro menilai yang terpenting adalah bisa mengalahkan Bonang dengan tangannya sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan kemenangan timnya. Di sisi lain, Pono sebenarnya telah mengalahkan dua lawannya dan berhasil membawa bom ke side B. Dengan posisi 2 lawan 1, tim Continue berpeluang besar untuk menjadi pemenang. Namun, Bonang ternyata setuju untuk meladeni Endro. Dan Pono juga mendukung keputusannya. Mereka berdua akhirnya senggel dan main tusuk-tusukan. Di detik-detik akhir, dengan perhitungan yang akurat, Bonang berhasil menyabet Endro dengan sekrop dan mengalahkan Endro. Tim Continue akhirnya keluar sebagai juara nasional dan menjadi tim nomor 1 di Cina tahun ini. Setelah terima piala dan hadiah kipas angin dan kompor kuantum, di sini Wanto telah memberanikan diri untuk keluar. Dan Bonang tidak bisa menahan haru, mengingat perjuangannya membawa kembali tim Continue ternyata berhasil. Dari balik VIP juga diperlihatkan Basuki yang tentu saja kaget begitu melihat Wanto di bawah. Setelah merayakan kemenangan mereka, Wanto akhirnya bisa ngobrol di dunia nyata dengan Bonang. Dan setelah panjang lebar ngobrol sambil nostalgia, Bonang akhirnya pulang. Dan giliran Yudi sekarang yang nostalgia sama Wanto. Dia diajak keliling di area sekitar rumahnya dulu dan diajak makan di warung mie ayam langganan mereka yang sekarang sudah dibeli sama Yudi. Ternyata Yudi telah menyiapkan kejutan untuk Wanto. Dia memanggil semua anggota One Coin yang lain untuk datang, minus Basuki yang sekarang jadi orang jahat. Keesokan harinya, diperlihatkan kantor yang sedang digeledah oleh kepolisian. Di sini ayah Bonang juga sudah membawa surat penahanan untuk Basuki. Namun ternyata Basuki sudah tidak ada di sana. Dan semua kontaknya tidak bisa dihubungi. Sementara itu, setelah malam diberi kejutan oleh Yudi, sekarang giliran Bonang yang memberikannya kejutan. Diam-diam, Bonang mengundang Sulis ke warung mie ayam langganan mereka. Dan akhirnya
Bagaimanapun background dan sesukses apapun masa lalu Anda, bila bertemu dengan orang yang dicintai yang udah lama gak ketemu, Anda akan mendadak linglung. 完了11年。 Lalu setelah kenyang makan mie ayam, berhubung di sini Wanto belum ada tempat tinggal, jadi Sulis mengajaknya ke apartemennya. Dan masa depan pun terlihat cukup cerah. 以后不许再皱眉头了。 Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan tim kontinu yang sudah kembali ke asrama setelah sesi foto-foto dan interview untuk majalah Bubu. Di sini mereka akhirnya bisa merekrut banyak karyawan untuk mengurus skuad kecil-kecilan biar mereka lebih proper. Setelah selesai perkenalan, tim inti kontinu lalu bersiap sparring dengan tim juara dari Vietnam. Ini adalah pertandingan pertamanya setelah liburan beberapa minggu kemarin. Di sini diperlihatkan kalau tim kontinu unggul di awal pertandingan, namun berakhir kalah dengan skor 7-10. Walaupun sebenarnya ini cuma pertandingan persahabatan, namun kekalahannya cukup membuat mereka down. Bonang merasa ada yang kurang saat mereka menghadapi tim internasional. Dia menyadari kalau tim kontinu sudah waktunya merekrut seorang pelatih untuk memberikan mereka perspektif baru di pertandingan. Dan satu-satunya orang yang terlintas di pikiran Bonang adalah Wanto. Gak pakai lama, besoknya dia langsung pergi menemui Wanto. Di pertemuan ini sebenarnya Wanto menolak. Dia beranggapan kalau zaman telah berubah dan taktiknya sudah kadaluarsa. Namun di sini Bonang meyakinkan kalau saat ini masih banyak pemain CF yang menggunakan taktik milik OneCoin dan nama Seven masih menjadi legenda di kalangan pro player. Berharap Wanto mau berubah pikiran, dia lalu memaksanya ikut ke asramanya untuk kembali merasakan atmosfer sebuah tim e-sport. Di sini Bonang mengatakan kalau dia sangat berharap Wanto bisa membantu tim kontinu untuk liga selanjutnya, yaitu Liga Internasional yang akan diadakan di Singapura dalam waktu sebulan lagi. Saat Wanto pulang dan menceritakan kepada Sulis tentang tawaran Bonang kepadanya, Sulis juga memberitahukan update perkembangan game Crossfire di seluruh dunia dan tim-tim yang akan ikut di Liga Internasional nanti. Intinya dia selalu mendukung apapun keputusan yang akan diambil Wanto. Singkat cerita, keesokan harinya saat tim kontinu sedang mereview gameplay dari lawan mainnya kemarin, tiba-tiba Wanto muncul. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran Bonang sebagai pelatih tim kontinu. Setelah resmi menjadi pelatih, hal pertama kali yang dia lakukan adalah rekap gameplay dari tim Jepang bersama Bonang, yang kemungkinan akan menjadi lawan terberat tim kontinu di Liga Internasional. Di sini mereka menemukan sesuatu yang menarik. Taktik yang digunakan tim Jepang ternyata juga digunakan oleh tim Gravity dan pertama kali digunakan oleh tim OneCoin saat turnamen 11 tahun yang lalu. Mereka berdua lalu berasumsi kalau Basuki telah kabur ke Jepang dan menjadi pelatih mereka. Karena kebetulan juga beberapa waktu sebelumnya tim Jepang mengumumkan telah mengganti pelatih lama mereka. Next, berlanjut saat tim kontinu lagi mabar latihan buat lemesin jari-jarinya. Di sini Fitri tiba-tiba masuk dan berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu mereka. Ternyata orang itu adalah Endro. Tujuannya datang ternyata adalah untuk bergabung dengan tim kontinu. Walaupun dia adalah pemain dengan bayaran termahal saat ini dan banyak tim yang ingin merekrutnya, dia malah lebih memilih bergabung dengan tim kontinu dengan gaji UMR daerah setempat. Karena tim kontinu sebenarnya udah pas, jadi di sini Bambang mengundurkan diri dari tim utama dan memilih menjadi pemain cadangan. Dia beranggapan dengan masuknya Endro akan sangat berpengaruh untuk tim kontinu. Lalu setelah diinterview singkat oleh Wanto, atas persetujuan semua anggota tim kontinu, Endro akhirnya resmi bergabung dengan mereka. Singkat cerita, Liga Internasional Crossfire akhirnya dimulai dan diperlihatkan tim kontinu telah tiba di Singapura. Seluruh tim yang berpartisipasi dikumpulkan di hotel. Sambil live streaming, panitia yang melakukan undian pembagian grup.
Tim Continue masuk di grup A dan lawan pertamanya adalah tim dari Filipina. Menurut data yang mereka kumpulkan, tim Filipina bisa dibilang tim yang paling lemah di kompetisi kali ini. Singkat cerita, pertandingan pembuka pun dimulai antara tim Continue dan tim Filipina. Di sini tim Continue tidak menduga kalau ternyata lawannya cukup membuat mereka kerepotan. Di sini faktor mental juga berpengaruh karena tim Filipina udah bolak-balik masuk turnamen internasional. Walaupun jarang menang, tapi mereka udah bisa cukup tenang di pertandingan. Berbeda dengan tim Continue yang umur timnya saja baru setahun. Di sini tim Filipina akhirnya berhasil unggul di ronde pertama. 这几乎是一个不可能完成的任务。打掉了一个，一上来就吃了一个闭门羹。 Berlanjut ke ronde kedua. Dari sini tim Continue mulai bisa menguasai pertandingan. Berkat arahan dari Wanto dengan menggunakan strategi pengalih perhatian, mereka akhirnya bisa memenangkan ronde kedua. 倒掉了，宇凤再一次，打掉一个。 Di ronde ketiga atau ronde penentuan, karena sudah mendapat tempo permainan yang pas, tim Continue tidak menemui kesulitan dan berhasil unggul dengan skor 10-3. Mereka akhirnya keluar sebagai pemenang. Selanjutnya, sekilas diperlihatkan pertandingan antara tim Jepang melawan tim dari Indonesia. Sesuai prediksi, tim Jepang yang diketuai oleh Machine, seorang sniper yang seperti Bonang, berhasil menang dengan mudah. Dan mereka lolos ke babak semifinal dan bertemu dengan tim Continue. Soalnya di Indonesia tuh giginya kalau Mobile Legends. Malam harinya, setelah membahas strategi untuk melawan tim dari Jepang besok, tim Continue yang kelaparan menyempatkan diri untuk makan dulu di resto seberang hotel. Dan di sini lalu terjadilah sebuah insiden yang cukup frontal. Muncul seseorang dari luar yang mendekati Retno, dan Slamet langsung refleks menghalaunya. Lalu secara tiba-tiba masuk gerombolan yang tidak diketahui siapa datang menyerang mereka. Ternyata di sini gerombolan itu mengincar Bonang. Dan seperti sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka lalu memukul tangan Bonang dengan menggunakan palu daging sehingga membuatnya cedera. Setelah diberikan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit, ternyata Bonang di sini harus menjalani rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Padahal besok mereka harus bertanding melawan tim Jepang di babak semifinal. Dan dengan mempertimbangkan kondisi Bonang, Wanto lalu memutuskan kalau besok Cahyo akan menggantikan Bonang dan menyuruh mereka semua pulang untuk beristirahat. Di sisi lain diperlihatkan sekilas, salah satu pelaku tadi sedang menelepon seseorang dan melaporkan kejadian itu. Hal ini menegaskan kalau memang semua kejadian ini sudah direncanakan dan atas suruhan seseorang, tapi belum tahu siapa. Tapi saya yakin kalian udah tahu siapa. Film ini kan sangat bisa diduga. Keesokan harinya di rumah sakit, setelah menjalani operasi, Fitri memberitahu Bonang. Menurut dokter, kemungkinan tangannya bisa kembali pulih adalah dalam waktu 2 bulan. Di sini Bonang terlihat enggak rela karena artinya dia harus merelakan perjuangannya bersama tim Continue di Liga Internasional. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan, pertandingan semifinal antara tim Continue melawan tim Jepang akan dimulai. Di sini Sulis menyusul dari Cina, datang untuk membantu mengurus kasusnya Bonang. Dia memberitahu Wanto kalau salah satu pelakunya ditangkap dan sedang dilakukan penyelidikan. Dan kalau memang terbukti ada hubungannya dengan tim Jepang, maka mereka bisa mengajukan tuntutan ke komite penyelenggara. Lanjut ke arena pertandingan. Di sini Wanto memberitahu para anggota tim Continue kalau mereka harus bermain tanpa Bonang. Karena menurut dokter yang merawatnya, paling nggak 2 minggu lagi Bonang baru bisa lepas jahitan pasca operasinya. Setelah diberi kelas motivasi, tim Continue akhirnya mencoba tegar
dan berusaha membawa semangat Bonang di pertandingan kali ini. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Bonang muncul di arena pertandingan ditemani Fitri. Ternyata dia nggak jadi kenok setelah sebelumnya berhasil membujuk dokternya untuk memberikan painkiller 10 kaleng agar dia tetap bisa mengikuti turnamen. Dengan antusiasme yang sangat tinggi dari penonton di arena maupun di live streaming, maka pertandingan semifinal antara Jepang dan Cina pun dimulai. Diperlihatkan di ronde pertama kedua tim saling kejar-kejaran poin. Namun saat Bonang sedang berusaha mencuri poin terakhir, luka di tangannya membuat tembakannya malah meleset dan menyebabkan pemain Jepang yang sedang fokus memasang bom balik menyerangnya. Mereka pun akhirnya kalah di ronde ini. Setelah break dan mengatur ulang strategi, ronde kedua lalu dimulai. Di sini Bonang tampak mulai kesakitan karena efek dari painkillernya udah mulai hilang. Endro yang menyadari itu lalu mengusulkan untuk bermain cepat agar lukanya Bonang gak jadi makin parah. Namun, tim Jepang yang kelihatannya sadar dengan kondisi Bonang memaksa mereka untuk bermain dengan tempo yang lambat. Mereka sengaja ngendok untuk mengulur waktu, dan setiap kali tim kontinu ngeras, mereka sudah siap di posisi bertahan dan menyerang secara bersamaan. Kalau kalian udah pernah main Counter Strike atau Point Blank, pasti ngertilah rasanya diginiin. Di awal ronde, strategi tim Jepang lumayan berhasil. Di sini ketua mereka yaitu Machine juga sempat mendapat pentakill dengan aksi solonya. Namun saat tim Jepang sudah unggul 6-0, Bonang menyadari kalau tim Jepang terlalu bergantung pada Machine dan dia juga mulai kelelahan. Tim kontinu lalu memanfaatkan momen itu untuk terus-menerus menekan Machine. Ternyata perhitungan Bonang tepat. Machine mulai kehilangan fokus setelah ditekan terus-terusan dan tim kontinu berhasil membalik keadaan dan menang di ronde kedua. Dengan skor imbang 1-1, maka pertandingan akan lanjut ke ronde ketiga, di mana di sini panitia telah menyiapkan satu map yang khusus dibuat untuk turnamen CF saat ini. Mapnya kecil kayak mode brawl kalau di Mobile Legends. Dengan mengandalkan banyak obstacle dan jarak yang pendek, map ini cocok banget untuk dipakai buat barbar. Sebelum mulai ronde ketiga, sekilas juga diperlihatkan kondisi tangan Bonang yang semakin parah. Bekas jahitan di tangannya agak meloek, jadi perbannya harus diganti. Setelah beres ganti perban dan dikasih Sun semangat sama Fitri, mereka pun memulai pertandingan ronde ketiga. Saat pertandingan dimulai, tim kontinu bisa unggul di awal ronde karena skill barbar Slamet, Pono, dan Endro yang udah gak perlu diragukan. Namun, semuanya berubah saat Machine juga masuk ke mode barbar dengan mengganti senjatanya ke AK-47. Tim Jepang langsung bisa mengejar ketertinggalan dan skor jadi 9-9. Di sini Wanto seperti menyadari kalau ini adalah strategi dari Basuki. Dan ternyata Basuki memang benar-benar muncul di sana dan memberikan instruksi untuk Machine. Kemunculannya cukup membuat emosi. Dan perebutan poin terakhir ini juga menjadi ajang adu mental antara Wanto dan Basuki. Dengan arahan dari Basuki, tim Jepang berhasil menyingkirkan Endro, Pono, Slamet, dan Retno. Bonang lalu terpojok dengan posisi 3 lawan 1. Namun dengan bakat matematika yang diajari Bu Wulan,
Dia menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi dan memaksimalkan hingga mentok nggaduk. Alhasil, karena musuhnya juga udah meremehkan, Bonang jadi berhasil keluar dari posisi itu dan membantai 3 pemain Jepang yang tersisa. Dan dengan ini tim Continue berhasil menang dan lanjut ke babak final kejuaraan internasional. Di saat yang bersamaan, Sulis datang dengan membawa Pak Polisi untuk menangkap Basuki. Namun dengan cepat Basuki melarikan diri keluar arena. Selanjutnya, terjadilah adegan kejar-kejaran kayak Fast and Furious dan berakhir dengan Basuki mengalami kecelakaan dan akhirnya Wanto di sini agak terpukul mendengar kabar itu. Mau gimana juga, Basuki tetap salah satu teman baiknya dulu. Makan bareng, bubuk bareng, mandi bareng, nganu bareng. Tapi namanya juga udah takdir. Orang jahat pasti kena karmanya kalau di film. Tapi kalau di dunia nyata, saya kurang tahu juga sih. Lanjut saat makan malam, Wanto meminta Bonang untuk istirahat dan mengatakan kalau babak final nanti akan menurunkan Cahyo. Namun seperti biasa, Bonang menolak dan berkata kalau dia akan berjuang sampai akhir. Wanto lalu mengatakan kalau dia bisa ngambil pangsit pakai sumpit dengan tangannya yang lagi sakit, maka dia akan mengizinkannya turun di babak final. Dan ternyata setelah makan malam, dia tetap berusaha dan akhirnya berhasil walaupun agak kesulitan. Singkat cerita, babak final pun dimulai antara tim China melawan tim Brazil. Karena kondisi tangannya, Bonang mengalami kesulitan bermain dan menyebabkan tim Continue kalah di ronde pertama. Ronde kedua pun tetap sama. Bonang tidak bisa memberikan backup untuk timnya dan poin mereka lagi-lagi tertinggal jauh dari tim Brazil yang memang dari segi mental lebih matang dari tim Continue. Karena melihat kondisi Bonang yang semakin parah dan bisa berakibat fatal jika dipaksa terus bermain, Wanto lalu memutuskan untuk memasukkan Cahyo dan menggantikan Bonang. Walaupun kecewa, namun setelah diberi pengertian kalau kondisinya sekarang bisa berbahaya ke depannya, Bonang dengan hati yang tulus dan juga ikhlas turun dari arena. Saat pertandingan dilanjutkan, karena sudah menduga mereka tidak akan bisa menang melawan tim Brazil, maka tim Continue akhirnya bermain dengan lepas. Namun siapa sangka, mereka malah mampu memberikan perlawanan yang cukup lumayan di tengah ronde kedua. Walaupun ujung-ujungnya ya tetap kalah juga. Dan tim Brasil akhirnya keluar sebagai juara Liga Internasional tahun ini dengan skor 2-0. Singkat cerita, tim Continue akhirnya pulang ke negara asalnya. Di sini mereka mengira kalau timnya akan banyak mendapat cacian dan hujatan dari netizen karena mereka gagal menjadi juara internasional. Namun ternyata begitu sampai di bandara, mereka malah disambut dengan semangat dari orang-orang dan keluarga mereka. Esports Final in 2023. Dan mulai saat itu, nama tim Continue mulai diperhitungkan di dunia gaming. Lalu diceritakan sekilas di turnamen-turnamen selanjutnya.
tim Continue berhasil menjadi juara selama 4 tahun berturut-turut di kancah internasional. Di tahun 2024, mereka berhasil membalaskan dendamnya dengan tim Brasil dan lagi-lagi menjadi juara dunia. Dan cerita pun selesai. Well, pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah walaupun semesta seakan tidak setuju dengan tujuanmu. Teruslah mengejar apa yang kalian kejar. Tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi. Dan yang pasti, semesta menciptakan sesuatu untukmu yang terbaik dan di saat yang tepat.